Udah ada recall-nya lah. Udah, 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 udah. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang menonton video ini. Yang saya hormati Bapak Pengampu dosen peratur mengenai peraturan dan perancangan undang-undang, Bapak Raino, dan saya mengingatkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu dengan tema peraturan pelaksana dan peraturan kebijakan, kedudukannya dalam tata peraturan perundang-undangan. Untuk mengenai anggota, di sini kami ada nama anggota yang pertama yaitu Risa Widianingrum, Firman Alfarisi, Sabrina Zata Amni, Yogi Akmal Ibad, dan terakhir yaitu Irham. Baik, mengenai topik di sini ada 3 daftar isi, yaitu yang pertama peraturan pelaksana, yang kedua yaitu peraturan kebijakan, dan yang terakhir yaitu kedudukan dalam tata peraturan. Untuk mempersingkat waktu, eh, kita mulai saja pada materi yang pertama yaitu mengenai peraturan pelaksana. Untuk pemateri, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja yang pertama yakni terkait peraturan pelaksana. Nah, di sini peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif atau pemerintah atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-undang, peraturan pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif atau DPR. Di berbagai negara, istilah yang digunakan antara lain delegate legislation, subordinate legislation, secondary legislation, subsidiary legislation, legislative instruments, atau statutory instruments. Kemudian, pada dasarnya kewenangan membuat undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya ada di tangan lembaga legislatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, namun suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan. Perlunya pengaturan yang detail, memerlukan keahlian khusus dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Selain itu, secara praktis, mekanisme penetapan suatu keputusan yang panjang dan rumit tidak memungkinkan dibuat sendiri oleh DPR. Kemudian pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif menjadi lebih cepat prosesnya karena tidak memerlukan debat di DPR yang seringkali berlarut-larut. Selanjutnya, pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni menghindari salah satu kekuasaan atau eksekutif atau legislatif mendominasi kekuasaan sehingga dan tidak menciptakan prinsip checks and balances kekuasaan. Apabila peraturan pelaksanaan didominasi oleh legislatif, dalam arti peraturan pelaksanaan dibuat oleh legislatif, secara praktis dapat menghambat pelaksanaan suatu undang-undang oleh eksekutif, mengingat legislatif tidak mengetahui praktik pelaksanaan secara detail dan pengaturan lokal. Sebaliknya, apabila peraturan pelaksanaan dibuat secara penuh oleh eksekutif, maka akan berpotensi kekuasaan legislatif akan diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, mencegah eksekutif menyelenggarakan pemerintahan secara tidak terkendali. Adanya delegasi kewenangan dari legislatif kepada eksekutif akan mencegah eksekutif melakukan improvisasi yang tidak tepat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Next. Kemudian jenis peraturan pelaksanaan di sini ada 5. Yang pertama peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagai mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Yang kedua yakni peraturan presiden. Peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.
Selanjutnya yakni ada peraturan daerah. Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan menteri. Nah, keberadaan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana merupakan perkembangan baru. Beberapa undang-undang belakangan ini mendelegasikan kewenangan legislasi secara langsung kepada menteri. Sebelumnya, instrumen peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Yang terakhir yakni peraturan kepala lembaga, BI, BPK, dan DPR. Beberapa undang-undang mendelegasikan kepada lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DPR. Pengawasan peraturan pelaksanaan. Nah, secara teori terdapat 3 jenis pengawasan pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang, yakni pengawasan oleh internal, lembaga eksekutif, oleh lembaga legislatif DPR, dan oleh pengadilan Mahkamah Agung. Nah, pengawasan oleh internal eksekutif dilaksanakan melalui forum harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan forum finalisasi di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Sementara pengawasan oleh lembaga legislatif dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan oleh lembaga legislatif biasanya dilakukan ketika suatu peraturan pelaksanaan menjadi kontroversial di masyarakat, seperti Perpres tentang minuman beralkohol yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kemudian pengawasan oleh pengadilan dilakukan dengan mekanisme uji materi atau judicial review. MA dapat menyatakan suatu peraturan pelaksanaan bertentangan dengan undang-undang, baik bertentangan secara substantif maupun secara formal atau prosedural. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan kebijakan. Waktu dan tempatnya untuk pemateri kedua dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peraturan kebijakan. Dalam bahasa Belanda, peraturan kebijakan dikenal juga dengan istilah beleidregels, yang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Belanda atau Algemene Wetbestuurrecht atau disingkat menjadi AWB memiliki definisi bahwa peraturan kebijakan merupakan sebuah keputusan tertulis dari suatu badan administrasi apabila keputusan tertulis tersebut menetapkan suatu tindakan hukum publik. Maka dengan merujuk pada AWB tadi, AWB beleidregels ini menitik beratkan perannya kepada peraturan untuk menafsir regulasi, di mana penafsiran regulasi itu dilakukan karena adanya norma yang kabur. Di dalam AWB juga dijelaskan bahwasanya beleidregels ini harus berupa bellsuit. Maksudnya adalah peraturan kebijakan haruslah berbentuk tertulis. Definisi peraturan kebijakan menurut Albert Jan Tollenaar, peraturan kebijakan merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi hambatan dari asas legalitas yang berakibat pada inefisiensi dan ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan pada masyarakat yang berubah dengan cepat. Nah, secara teoritis, ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi. Nah, maksud diskresi di sini adalah suatu kewenangan badan pemerintah negara untuk mengeluarkan kebijakan atau mengambil keputusan pemerintahan yang bebas karena belum diaturnya suatu hal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Next slide. Nah, peraturan kebijakan adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan sendiri bukanlah merupakan salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak atau terlihat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan menurut Bagirmanan tidak secara langsung mengikat secara hukum, walaupun tetap mengandung relevansi hukum. Kemudian, menurut Jimli Asidiki, dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam beberapa bentuk. Seperti yang pertama yaitu surat edaran, contohnya surat edaran Bank Indonesia, yang kedua surat pemerintah atau instruksi, contohnya seperti instruksi presiden, yang ketiga yaitu pedoman kerja atau manual, yang keempat petunjuk pelaksanaan atau juklak, yang kelima petunjuk teknis atau juknis, yang keenam buku panduan atau guidance, yang ketujuh kerangka acuan atau term of reference.
Dan yang terakhir yaitu desain kerja atau desain project. Selain itu, ada rujukan menurut Bagirmanan mengenai contoh peraturan kebijakan yang digunakan dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini contohnya seperti Permendagri nomor 4 tahun 76 tentang tata cara pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari daerah tingkat 1 kepada daerah tingkat 2. Kemudian yang kedua yaitu peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan. Contohnya adalah peraturan kebijakan berbentuk keputusan Presiden nomor 29 tahun 84 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang ketiga yaitu surat edaran administrasi negara sebagai pelaksana suatu kebijakan tidak dapat begitu saja menyampingkan surat edaran, karena walaupun surat edaran bukan merupakan suatu ketentuan hukum, tetapi merupakan manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat pada administrasi negara. Dalam administrasi negara juga berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu instruksi. Instruksi merupakan suatu bentuk keputusan yang bersifat hierarkis, berlaku bagi jajaran administrasi negara di bawah pembuat instruksi. Kemudian yang terakhir yaitu pengumuman tertulis. Menurut Bagirmanan, harus dipahami bahwasanya keputusan negara bukan administrasi negara. Pengumuman sebagai peraturan kebijakan harus berbentuk tertulis dan bersifat umum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai kedudukan dalam peraturan pelaksana. Untuk pemateri yang terakhir, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman mengenai kedudukan peraturan pelaksana dan peraturan kebijakan dalam tata peraturan. Peraturan pelaksana dan peraturan kebijakan memiliki kedudukan yang berbeda dalam tata peraturan. Peraturan pelaksana merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat di bawah undang-undang dan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang. Dan peraturan kebijakan itu sebaliknya, tidak termasuk bagian dari hierarki perundang-undangan dan berfungsi sebagai wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh administrasi negara, pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi. Jadi ada beberapa poin penting dalam peraturan pelaksana. Dari segi dasar hukumnya, pembentukan peraturan pelaksana didasarkan pada pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, secara hierarki, peraturan pelaksana itu berada di bawah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatannya. Yang ketiga, secara sifat, peraturan pelaksana bersifat teknis, mengatur lebih detail tentang tata cara pelaksanaan peraturan di atasnya. Contohnya, peraturan menteri tentang tata cara penyelenggaraan izin usaha perdagangan, peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peraturan kebijakan. Pembentukan peraturan kebijakan didasarkan pada wewenang diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Secara hierarki, peraturan kebijakan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, secara sifat, peraturan kebijakan bersifat non-normatif, berisi pedoman, arahan, ataupun petunjuk teknis untuk pelaksanaan kebijakan. Dan yang keempat, itu contoh dari peraturan kebijakan, instruksi Presiden tentang penerapan percepatan penanganan COVID-19 kemarin, surat edaran Menteri tentang pelayanan publik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peraturan pelaksana termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan di bawah UU dan PP. Sedangkan peraturan kebijakan tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berfungsi sebagai sarana pengaturan yang melengkapi dan mengisi kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan pelaksana termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan di bawah UU dan PP, sedangkan peraturan kebijakan itu tidak. Jadi berfungsi sebagai sarana melengkapi, mengisi kekurangan dalam peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Jadi posisi peraturan pelaksana dan peraturan kebijakan dalam hierarki perundang-undangan. Yang pertama itu peraturan pelaksana berada di bawah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatannya.
Yang kedua, memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan di atasnya. Yang ketiga, dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan di atasnya secara lebih detail dan teknis. Contohnya tadi, seperti peraturan Menteri tentang tata cara penyelenggaraan izin usaha dan peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan. Itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Selanjutnya, peraturan kebijakan. Ada beberapa indikator penting dalam peraturan kebijakan, posisinya dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana peraturan ini tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Yang kedua, berada di luar sistem hierarki karena tidak dibuat berdasarkan delegasi norma dari peraturan di atasnya. Yang ketiga, dibuat oleh pejabat pemerintahan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat, bersifat non-normatif, berisi pedoman, arahan, petunjuk teknis untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit saja tentang kedudukan peraturan kebijakan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Perlu ditegaskan bahwa peraturan kebijakan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa peraturan kebijakan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang berada di dalam hierarki. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketetapan MPR sementara atau MPRS, dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan presiden. Kemudian yang keempat, peraturan daerah provinsi termasuk di dalamnya konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang kelima, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud yang saya sebutkan tadi mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yang kedua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat Mahkamah Agung, yang kelima Mahkamah Konstitusi, yang keenam Badan Pemeriksa Keuangan, yang ketujuh Komisi Yudisial, yang kedelapan Bank Indonesia, kemudian yang ke-9 Menteri, yang ke-10 badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian yang ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Kemudian yang terakhir Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Nah, alasan peraturan kebijakan berada di luar hierarki dasar hukumnya yakni peraturan kebijakan tidak dibuat berdasarkan delegasi norma dari peraturan di atasnya. Kemudian peraturan kebijakan dibuat berdasarkan wewenang diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Kemudian wewenang diskresi ini memungkinkan pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atau kebijakan berdasarkan pertimbangannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat non-normatif. Peraturan kebijakan bersifat non-normatif artinya tidak memuat aturan atau norma yang bersifat mengikat secara hukum. Peraturan kebijakan berisi pedoman, arahan, atau petunjuk teknis untuk pelaksanaan kebijakan. Dan pedoman, arahan, atau petunjuk tersebut tidak dapat langsung diberlakukan kepada masyarakat atau badan hukum. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih saya sampaikan kepada semua pemateri. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf kepada seluruh pemateri, baik pemateri maupun yang melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.